随我杀！杀！顾云贤，这对手。是我。Hai guys, hai semuanya dimanapun kalian berada, Indonesia, Malaysia, Timur Leste, dan lain sebagainya. Yang tidak bisa Mimin sebutkan satu persatu. Selamat datang di channel Media Film, channel yang akan menarasikan sebuah film dan disajikan dalam bentuk alur cerita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oke guys, kali ini kita akan meneruskan kembali serial film Supreme God Emperor, yang dimana di part sebelumnya Wang Xinye membuat Ximing dan Xian Yu khawatir akan keadaannya saat ini. Yang ditakutkan itu merupakan efek samping dari pengobatannya yang dilakukannya pada Muyun. Muyun yang melihat hal itu pun dibuat panik olehnya. Sebenarnya apa yang terjadi kepada Wang Xinye? Dan sedikit spoiler, di part ini akan ada misteri yang terbongkar di part 35, yang dimana pil pembalik langit yang telah dibuat oleh Muyun akan diberikan kepada seseorang, dan seseorang itu akan hidup sesuai janji Muyun di waktu dulu. Siapakah orang misterius itu? Sebelum ke videonya, langkah baiknya untuk mengklik tombol subscribe terlebih dahulu ya, agar channel ini semakin berkembang dan kalian dapat menerima notifikasi video terbaru dari channel ini. Terima kasih yang sudah subscribe. Langsung saja ke alur filmnya. Muyun yang terlihat khawatir akan keadaan Wang Xinye, lantas dia pun langsung masuk ke dalam kamarnya dengan tujuan untuk memastikan keadaan Xinye saat ini. Saat dia masuk, Muyun pun dibuat lega olehnya, karena ternyata Wang Xinye sedang berkultivasi untuk menembus ranah setengah telepati ilahi. Melihat hal itu, sontak saja Muyun langsung menghampirinya dan membantu Wang Xinye untuk menembus ranah tersebut. 那便是半不通神仙呀！现如今是灵学10种涌泉玄型，这是要突破了呀！我必须得帮他一把。进山了，半不通神。云哥。 谢谢你啊，仙儿，恭喜了。 Setelah ranah itu berhasil ditembus, Muyun menanyakan sesuatu hal tentang asal-usul Wang Xinye dan Wang Xinyu berasal. Wang Xinyu sendiri merupakan guru kelas 2 senior di akademi. Tepatnya, dia merupakan kakak dari Wang Xinye. Tepat kelahiran Wang Xinye pada zaman dulu di Kekaisaran Tianyun, yang dimana kuil itu sendiri didirikan oleh 3 keluarga, yaitu keluarga Wang, keluarga Yang, dan keluarga Li. Perlu digarisbawahi, kuil Sanji saat ini memiliki kekuatan yang sama hebatnya dengan sekte Sengdan. Ditambah lagi, ayah Wang Xinye merupakan salah satu ketua kuil di sana, yang menjadikan kuil itu makmur dan kaya. Setelah mendengar cerita itu, Muyun memberitahu jika beberapa hari ke depan akan ada kekacauan besar di Kekaisaran Nanyun. Muyun mengamanati Xinye agar dirinya tak meninggalkan pavilion Tongsen, karena Muyun telah meninggalkan jejak akar api surgawi di dalam pavilion tersebut. 不过，你先听我说，这几天你刚突破，就不要乱跑，就待在这里。通神5重之下，不敢擅闯。这通神阁内，我留下一缕天火本源。哦，那好吧。 Keesokan harinya, Muyun sedang mempersiapkan diri untuk menuntut balas akan musnahnya keluargamu di waktu silam. Tak lama dari itu, Ximing pun datang menghampiri Muyun dan memberitahu jika saat ini masing-masing penjaga keluarga Gu dan penjaga sekte darah bayang sedang terlibat konflik di jalanan kota Nanyun, dan kedua belah pihak di antara mereka sangat gigih untuk menentukan pemenangnya. Muyun yang mendengar hal itu memberikan instruksi untuk jangan ikut campur dan terus awasi pergerakan mereka. 南云城内，古家一队运输队在街道上与……先不插手，继续盯着。是。
Tak lama dari itu, Siming kembali menuai informasi dan memberitahu Muyun jika pertarungan tadi menjadi meluas dari puluhan orang menjadi pertarungan antar aula. Ditambah penjaga dari 4 keluarga Nanyun, yaitu keluarga Gu, Huang, Lin, dan Xiao ikut turun tangan dalam masalah ini. Dan Sekte Darah Bayang pun mengerahkan 10 aula beserta pasukan kudanya untuk menutup pergerakan yang dilakukan 4 keluarga Nanyun tersebut. Lagi-lagi Muyun hanya memberi instruksi untuk terus mengawasi, selagi Muyun mencari celah untuk masuk ke dalam peperangan tersebut. 厮杀有百十人，扩大到1个堂口。同时，绿影血宗的10堂口人马也是倾巢出动了，谷家互已尽出，而黄家、萧家、林家4大将现在了不得了。继续盯着，咱们作壁上观。 Beberapa langkah Siming pergi, Wang Xinnya datang menghampiri Muyun dan menanyakan kenapa Muyun tak melihat pertikaian antar keluarga itu. Lantas Muyun pun mengatakan 5 miliar batu roh yang diberikan Meng Guangling Muyun tukar dengan 100.000 senjata kelas mistik, dasar bahkan tingkat bumi yang diberikan kepada Sekte Darah Bayang agar saat mereka berperang mereka tak perlu khawatir lagi kekurangan senjata. Akal bulus Muyun sendiri melakukan hal itu dengan tujuan agar dirinya dapat melihat 4 keluarga Nanyun hancur tanpa Muyun harus bertindak sendiri. Muyun akan turun tangan dan mengalahkan para tetua tiap keluarganya saja. Bisa dibilang Muyun memiliki teman dari musuhnya yang menjadi musuh Muyun juga di masa depan. 我可是给了他10万件凡器、玄器，我要做的是去为这把火添点油。 Setelah obrolan itu usai, Muyun memberikan sebuah semangat sekaligus instruksi untuk mereka, yang dimana Muyun saat ini tidak akan lagi menutup identitasnya menjadi Jimu, melainkan dengan percaya dirinya, Muyun membuka identitasnya dan mengatakan bahwa sekarang dia akan berperan sebagai patriark keluargamu, dan memerintahkan pada semua orang untuk membunuh siapa saja yang masuk ke dalam pavilion Tongsen, sebagai upaya penjagaan pavilion tersebut di saat peperangan telah terjadi. 从今日开始，我不再是死物，我要你们所有人都活着，谁都不许死。南云帝国穆家族长穆云，谁来杀谁。众人听我号令，守在通神阁。是。 Scene pun berpindah di suatu hutan perbatasan antara keluarga Lin dan pavilion Sengdan. Di sana, Lin Zentian berhasil dicegah oleh Muyun. Tanpa dia sadari bahwa itu adalah Muyun, dia pun mengatakan jika Muyun tak bisa berpartisipasi dalam perang karena ketersediaan pil dan senjata yang kosong di pavilion Tongsen. Sontak saja Muyun membalikan omongan Lin Zentian, yang dimana Muyun akan berperang melawan keluarga Nanyun bukan untuk Sekte Darah Bayang, melainkan untuk keluargamu. Zentian yang melihat Muyun masih hidup dibuat terkejut akan hal itu, dan dia pun mencoba untuk membunuh Muyun saat ini agar Meng Guangling tahu jika Jimu merupakan jelmaan dari Muyun yang sedang memanfaatkan Sekte Darah Bayang untuk memicu peperangan antar keluarga. Muyun yang mendengar hal itu pun memberikan ekspresi dendamnya. Dan ya, kematian Lin Zentianlah yang akan membuka deretan pembunuhan massal yang akan dilakukan Muyun demi membalaskan dendam keluarganya. 你可以试一试啊。防火龙阵，这里离林家不过5里之遥，愚蠢之极！功夫也会有林家武者过来。发火震天，爆！你以为你能如此快速杀得了我？林开怀，你不会太远。 Salah satu keluarga Lin yang melihat Zentian telah mati meminta agar para prajurit mengirimkan pasukan kelas tinggi ke pavilion Sengdan sebagai bala bantuan dari keluarga Lin kepada Muba yang sedang bertempur di sana. 派人前往圣丹阁，让他们供出大批油。这一战就让圣丹阁自己来打吧。 Sementara itu,
Meng Guangling yang berada di pavilion Shengdan dihadang oleh Mubai dan beberapa prajuritnya. Mubai pun mengatakan jika pavilion Shengdan takkan semudah itu ditaklukkan. Meng Guangling yang pada dasarnya adalah praktisi yang kuat menganggap jika pavilion Shengdan merupakan cabang kecil dari sekte Shengdan. Jikalau pavilion ini hancur, sekte Shengdan takkan bisa berbuat banyak. Mendengar hal itu, Mubai mengharapkan bantuan dari keluarga Lin, Huang, dan Gu. Namun prajurit dari 3 keluarga itu telah dicegah oleh 8 aula sekte darah bayang. Tak ada pilihan lain, pertarungan pun terjadi. 灭了你们，圣丹宗哪里管得着？也仅仅是圣丹宗一个小小的分部，大势力联手就可以对付我绿影血宗。我已经是派了8个堂口去堵截他们。哼，那子木心机深沉。 这你就瞎操心了，只是任人屠宰的羊而已。做梦去吧！成格只得对我俯首帖耳。Peperangan yang terjadi tidak hanya di pavilion Shengdan, melainkan kediaman keluarga Xiao pun tak luput dari serangan sekte darah bayang. Tak lama dari itu, Muyun pun datang untuk memberi tawaran agar keluarga Xiao berhenti dan menjadi aliansi dari pavilion Tongzhen. Mendengar hal itu, Patriark Xiao tak mungkin berkhianat dari 3 keluarga lainnya. Namun Muyun meyakinkan mereka dengan membawa nama Xiao Yu'er. Mengetahui hal itu, Patriark Xiao pun dibuat bingung mengenai orang yang ada di hadapannya itu. Tanpa diduga, dia pun lantas menyadari jika di hadapannya saat ini merupakan Muyun yang telah dianggap mati 3 tahun yang lalu. Muyun yang mengeluarkan Xiao Yu'er dari gulungan Jushan membuat mereka langsung menyepakati dan tidak akan bertindak apa-apa sampai peperangan ini usai. Karena mereka telah sepakat, Muyun pun memberikan pil pembalik langit miliknya yang dia buat dengan esensi darahnya sendiri. Di sini kita tahu jika Muyun membuat pil itu untuk menghidupkan kembali Xiao Yu'er yang telah mati 3 tahun yang lalu di peperangan besar keluargamu. Ni Xiao家紧闭家门，一步不出。好了，我救活小雨。 好，我答应你。正，绿影血宗之人不会出手。不出1个时辰。 Muyun yang memerintahkan prajurit itu pergi dibuat bingung akan perintah yang diberikan oleh Muyun. Yang mereka tahu jika perintahnya saat ini dipegang oleh Meng Guangling. Dan mereka akan pergi jika Meng Guangling yang memerintahkan hal itu padanya. Tak mau ambil pusing, Muyun pun memberi sedikit serangan yang membuat perut salah satu prajurit itu terbakar. 踏入萧家，听明白了吗？我再说最后一次，你们可以。我们凭什么回？你凭何命令我们？你找死！喂，算什么东西？ Setelah kepergiannya dari keluarga Xiao, lagi dan lagi peperangan terjadi di dalam keluarga Gu. Di sana, para prajurit sekte darah bayang menghadapi Gu Qihen, yang pada dasarnya dia merupakan salah satu praktisi kuat keluarga Gu. Tak mau ambil resiko, Gu Yunxian pun menahan serangan dahsyat dari prajurit sekte tersebut. Tak lama dari itu Muyun pun hadir di sana dan mengajukan diri sebagai lawan tanding dari Gu Yunxian. Gu Yunxian yang melihat Jimu kembali menyinggung masalah Muyun yang mati oleh sekte darah bayang. Namun Muyun berhasil membantah perkataan Gu Yunxian karena faktanya Muyun dikejar oleh 3 orang, yaitu Lin Sanyu, Tai Huangyu, dan Gu Yunxian. Sampai-sampai dia masuk ke dalam lembah Leiyin. Mendengar omongan Muyun membuat dia terkejut dan penasaran siapa Jimu sebenarnya. Sampai-sampai dia tahu sangat detail tentang penyerangan keluargamu saat itu. Tanpa pikir panjang, Gu Yunxian pun akan memperlihatkan teknik kekuatan Dewa Angin miliknya. Gu Yunxian, 的对手是我。狼心狗肺！子木先生3年前，木家木云被绿影血宗。逼到雷音谷内，
又身死。暮云是被您和太皇玉银杀于3日。你到底是谁？剑士，神学。 Di part 37 ini, ada beberapa hal yang masih mengganjal di pikiran Mimin. Alih-alih Xiao Yu'er telah dihidupkan, apa alasan Muyun yang membuat dirinya mengajak keluarga Xiao untuk berdamai? Sampai-sampai Muyun mengusir prajurit Sekte Darah Bayang agar keluarga Xiao aman dari serangan apapun. Ada beberapa cocok logi yang mungkin menjadi alasan tersendiri. Yang pertama, Muyun memiliki hutang nyawa pada Xiao Yu'er, itu sudah jelas. Dan yang kedua, keluarga Xiao sendiri tak ikut campur saat peperangan itu berlangsung di 3 tahun yang lalu. Ditambah di dalam keluarga itu ada Xiao Xingyu sekaligus murid Muyun saat ini. Jadi ya mungkin saja Muyun tak ada dendam pada keluarga Xiao dan hanya ingin menghapuskan 3 keluarga saja, yaitu keluarga Gu, Lin, dan Huang, serta Sekte Shengdan dan Sekte Darah Bayang. Jika kalian memiliki pemahaman yang lebih jauh, mungkin kalian bisa curahkan di kolom komentar di bawah ya. Kita lanjut di part 38.